Sosok itu berwarna hitam dengan wajah yang tak beraturan, serta di dadanya terdapat payudara yang menjulur hingga ke bawah paha. Sosok yang keluar dari sumur itu adalah Kolong Wewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam dimanapun Anda berada. Saat ini kita masuk di part ketiga. Memang ceritanya panjang. Terima kasih buat Restu Wiratmaja yang sudah ngizinin ceritanya kita dengar bersama-sama. Dan yang belum subscribe, like, dan juga komen, silahkan sebagai dukungan teman-teman ke kami. Seperti apa cerita serunya? Mari kita dengarkan. Hari ke-25, tepat di malam Jumat, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu untuk membahas mengenai kejadian kemunculan Ranti. Tentu topik ini menjadi pembahasan yang amat sangat hangat. "Maya, apa yang kau lihat itu benar?" tanya Badri. "Ranti ingin mengambil Evan. Dia muncul tepat di kamar mandi dan kamar Evan. Aku melihat sisi kemarahan dari Ranti," jelas Maya. Mbah Uti hanya menyimak penjelasan Maya, begitu juga dengan Abah. Keduanya tampak membisu ketika Maya menjelaskan mengenai kemunculan Ranti. Dan tentu ini menjadi sebuah momok menakutkan di rumah ini. Aku hanya perlu mengetahui saja, ketika kematian Ranti, Mbah Uti dan Abah Salim adalah orang pertama yang menemukannya. Sedangkan aku dan Mas Agung serta Mas Badri berada di luaran. "Sebenarnya apa penyebab utama kematian Ranti?" tanya Maya. Mbah Uti berdehem. Dia sepertinya tampak serius menjawab pertanyaan Maya ini. "Kau tahu, Ranti meninggal karena penyakit bawaannya adalah stroke," jelas Mbah Uti tegas. "Mengapa wajahnya sangat hancur dan berantakan, Mbah Uti?" tanya Maya. "Ya, kau tak perlu tahu detailnya. Intinya dia terjatuh lalu wajahnya membengkak. Itu kena pinggiran sumur, darahnya mengalir deras," jelas Mbah Uti. "Berarti kematian Ranti bukan karena stroke dong, Mbah?" "Mengapa kalian memperdebatkan kematian Ranti?" tanya Abah. "Aku hanya..." "Tutup mulutmu, Maya. Kamu telah merendahkan Mbah Uti sebagai mertuamu sendiri," ucap Abah. "Merendahkan bagaimana sih, Abah?" "Mama, sudah," ucap Agung menenangkan. "Tunggu, Pak, tunggu. Aku ingin mengetahui argumen dari Mbah Uti dan Abah. Setelah itu, aku akan diam. Apa sebenarnya maksud dari merendahkan itu?" tanya Maya. "Kau memang benar-benar mantu yang kurang ajar," ucap Mbah Uti. "Sepertinya kau salah memilih istri, Togong, Agung," ucap Mbah Uti. Dada Maya seperti tersusuk puluhan pisau. Dengan seketika raut wajah Maya berubah menjadi merah dan penuh amarah. "Maksud Abah, aku ini istri kurang ajar atau gimana?" tanya Maya. Sudah, kita tak perlu berulang-ulang membuat keributan yang sama. Tolonglah, jelaskan Mbah mengenai kematian Ranti lebih jelas." Badri berhasil menenangkan keadaan. Tampaknya Mbah Uti sudah tidak nyaman dengan kelakuan buruk Maya. "Aku akan menjelaskan mengenai Nyatus Dino. Apakah kamu tahu apa arti Nyatus Dino itu?" tanya Abah. "Maksudnya 100 hari tuh kok, Mbah? 100 hari kematian Ranti?" tanya Badri. Bukan. Akan tetapi sebelum Ranti meninggal dia bergumam, "Aku akan membuktikannya di hari ke-100. Begitu kira-kira, jelas Abah. Musyawarah keluarga berada di puncak ketika Agung mengemukakan pendapatnya. Itu artinya Ranti akan menunjuk keberadaan dari misteri kematiannya.
Ranti artinya akan menunjuk kebenaran dari misteri kematiannya, tanya Agung. Ya memang aneh, tak ada satupun keluarga yang mengetahui tentang kejelasan kematian Ranti ini. Mbah Uti dan Abah berpendapat bahwa mereka berdua telah menemui Ranti dalam keadaan tewas dengan wajah berlumuran darah. Dan mengenai penyakitnya, stroke itu, hal ini diperkuat karena seluruh otot Ranti mengeras. Antara satu dengan yang lain menjadi saling tuduh. Maya menuduh bahwa di balik ini semua terdapat peran Mbah Uti dan Abah yang menginginkan harta Gonogini kepemilikan Evan. Namun Mbah Uti dan Abah menuduh Agung karena hanya Agunglah yang jarang di rumah dan sering lembur, dengan dasar seperti pelarian dari kesalahannya. Agung menuduh Badri karena hanya Badrilah orang terdekat Ranti, yaitu suaminya yang menginginkan seluruh aset yang dimiliki Ranti. Tak jauh beda dengan tuduhan Maya kepada Mbah Uti dan Abah Salim. "Mengapa kalian jadi saling menuduh seperti ini?" ucap Badri. "Jika yang dikatakan Mbah Uti itu benar, aku yang menjamin Mbah Uti lah dibalik penyebab kematian ini semua," ucap Maya mengagetkan seluruh ruangan. "Wah, kurang ajar kamu Maya. Beraninya kau menuduh mertuamu sendiri," ucap Mbah Uti. "Jika bukan, mengapa lemarinya penuh darah, Mbah?" "Bukankah itu hal yang aneh?" tanya Maya. "Darah?" tanya Abah. "Subuh kemarin, Mbah Uti berteriak kencang dan mendapati lemarinya penuh dengan darah. Dan aku yakin ada sesuatu yang aneh di lemari itu." Mbah Uti langsung masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sesuatu. Langkah Mbah Uti seperti langkah orang yang kesal karena selalu dituduh dengan tuduhan yang tidak ada faktanya. "Lihatlah ini, aku menemukan ini di lemariku," ucap Mbah Uti sambil menunjukkan kaleng emas milik Ranti. "Gelang siapa itu, Mbah?" tanya Badri. "Mana aku tahu, tapi aku yakin ada sesuatu di balik gelang ini," ucap Mbah Uti. Mbah Uti bersikeras untuk menjelaskan secara detail mengenai gelang itu. Tak lain dan tak bukan, gelang ini merupakan milik Ranti yang selalu ia gunakan. "Oke, aku akan memanggil seseorang untuk menyelesaikan ini semua. Aku harap orang yang kumaksud adalah benar-benar bisa membantu keraguan kita semua di sini," jelas Badri. Seluruh keluarga sepakat untuk mengikrarkan satu sama lain terhadap orang yang dimaksud Badri ini. Masuk di hari ke-26, Badri dan Agung mengunjungi suatu tempat yang diyakini sebagai penyelesai dari masalah ini. Tempat ini lumayan jauh. Tentu kalau dari rumahnya akses perjalanannya kurang lebih membuat Agung dan Badri harus sabar karena sangat jauh. Sebut saja yang ditemui Agung dan Badri ini adalah Mbah Wanto. Badri sendiri mengenal Mbah Wanto karena namanya cukup tersohor dalam menghadapi segala permasalahan yang berbau gaib. Badri menyerahkan gelang yang diyakini milik istrinya itu, Ranti, dan yang sudah meninggal dan meneror keluarganya. Namun apa yang terjadi? Mbah Wanto mengatakan, "Gelang ini bukan milik istrimu," jelasnya. "Maksudnya Mbah gimana?" tanya Badri. "Ini adalah milik orang lain," jelas Mbah Wanto. "Maksudnya gimana toh Mbah?" "Jiwa istrimu yang telah meninggal dipermainkan oleh orang lain. Orang itu tidak menyukai keluargamu karena beberapa hal. Kemungkinan karena iri dan dengki, atau karena ada dendam yang belum terbalaskan," jelas Mbah Wanto. "Lalu bagaimana penyelesaian ini semua, Mbah?" "Bakar semua barang-barang istrimu di tempat yang berdekatan dengan awal ditemukan jasadnya. Lalu tunggu hari ke-40 atau hari ke-100. Karena di hari itu dia akan menampakkan kembali." Sejenak tenang, Badri dan Agung menjawab serentak, "Baik Mbah, baik." "Ya satu lagi, perhatikan anak-anak kalian, karena yang diincar adalah anak-anak kalian." Agung dan Badri menganggukkan paham. Mereka kedua pun berpamitan untuk pergi dan kembali ke rumah untuk melaksanakan tugasnya. Tepat di jam 10 malam, Agung, Badri, Mbah Uti, Maya dan Abah
serta Suci dan Evan berkumpul di dekat sumur sambil membawakan pakaian serta alat-alat kepemilikan Ranti. Pesan dari Mbah Wanto, kita harus membakar seluruh barang-barang Ranti. Semoga saja ini yang diharapkan Ranti bisa lebih tenang di alam sana, ucap Badri. Amin, dijawab serentak oleh semuanya. Badri membakar seluruh barang-barang milik Ranti. Evan yang melihat pembakaran barang-barang milik ibunya tak kuasa menahan tangis. Hal ini membuat dirinya semakin kangen dengan ibunya. Evan, ucap Badri. Pah, Mama bakal datang lagi kan? Iya ya, iya sayang, iya, senyum Badri. Semenjak dibakarnya seluruh barang-barang milik Ranti, tak ada satupun sesuatu yang meneror di keluarganya. Evan dan Suci sudah kembali bermain riang seperti biasanya. Keluarga itu kembali nyaman dan tentram sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Mbah Wanto. Namun ketika hari ke-40, sesuatu hal terjadi. Tepatnya di tengah malam, di dekat sumur terdengar suara rintihan tangis minta tolong. Suaranya terdengar oleh seluruh anggota keluarga. Alhasil seluruh anggota keluarga mendatangi tempat itu. Papa, itu Mama, ucap Evan sambil menunjuk tangannya ke arah sumur. Terlihat seorang wanita sedang terduduk membelakangi mereka sambil menangis. Maya langsung menutup mata Evan dan Suci agar keduanya tak terngiang-ngiang dalam tidurnya. Badri secara perlahan mendekati sosok yang diyakini Ranti itu. Dia mengucapkan, Mama, udah pulang. Di sini Evan baik-baik saja, ucap Badri. Tangisan Ranti berhenti, berganti menjadi tawa yang sangat menakutkan. Suara itu bergema di seluruh ruangan keluarga. Badri mundur, teriak Mbah Uti. Sing mateni awakku, bakal tak pateni. Yang membunuhku akan aku bunuh, ucap Ranti sambil tertawa. Badri langsung mundur dan menyuruh seluruh keluarganya untuk memasuki rumah. Itu bukan Mama, Pak. Itu bukan Mama, ucap Evan. Mama gak mungkin ngomong pakai bahasa Jawa, jelas Evan. Badri hanya terdiam. Badri, sebaiknya esok hari kita kunjungi Mbah Wanto lagi, ucap Agung. Suara tawanya cekikian masih berada di luar ruang. Bawa semua anak-anak masuk ke kamar. Maya mana Maya? Tanya Badri. Maya? Satu keluarga terkejut akan hilangnya Maya yang secara tiba-tiba. Kemudian dari arah kamar muncul suara Rahman. Suara itu tak lain dan tak bukan adalah suara Maya yang sedang kesurupan. Maya, teriak Agung. Maya keluar dari arah pintu depan. Agung mengejarnya. Suci yang mengetahui orang tuanya sedang kacau akhirnya menangis. Abah, tolong jaga anak-anak ya, ucap Badri memberi pesan kepada Abah dan Mbah Uti. Badri menyusul Agung yang sedang mengejar Maya. Maya berlari menuju makam tempat Ranti dikubur. Lalu dia mengeruk kuburan Ranti dengan menggunakan tangannya. Maya, ya Maya, apa yang kamu lakukan? Teriak Agung sambil menahan tindakannya. Agung, teriak Badri yang melihat Agung sedang menahan Maya. Mas, tolong, Maya ditahan. Dia ingin mengeruk kuburan Ranti. Badri sebisa mungkin menahan tubuh Maya yang super kuat karena dikendalikan oleh sesuatu itu. Mati, teriak Maya sambil tertawa. Bersamaan dengan hal itu, Evan mengunjungi sumur. Dia masih mendapati pembakaran barang-barang ibunya. Entah apa yang dipikirkan Evan saat itu. Evan memberanikan diri untuk membuka tutup sumur yang terbuat dari kayu itu. Mama yang tenang ya di sana, ucap Evan sambil mendorong tutup sumur itu. Serak. Evan mengerahkan seluruh tenaganya.
sedikit demi sedikit sumur itu terbuka dan tercium bau anyir dari dalam sumur itu. Setelah sumur itu terbuka, sesuatu keluar dari sumur. Sosok itu berwarna hitam dengan wajah yang tak beraturan, serta di dadanya terdapat payudara yang menjulur hingga ke bawah paha. Sosok yang keluar dari sumur itu adalah Kolong Wewe. Evan mundur pelan-pelan. Langkahnya benar-benar amat berat. Dia tak tahu sosok apa yang berada di atas sumur yang baru saja dibukanya. Payudara sosok itu tampak bergoyang ke kanan dan ke kiri mengikuti pergerakannya. Sosok itu mengarahkan tangannya ke arah mulutnya sambil berucap. Evan tak sempat berteriak. Sosok itu telah merangkulnya terlebih dahulu dan menutup mulut Evan. Evan dengan sekejap dibawa kabur oleh sosok itu dari rumahnya. Evan diculik oleh Kolong Wewe yang keluar dari dalam sumur itu. Bukan hanya itu, semua tampak baik-baik saja. Artinya, kejadian itu sangat cepat hingga tak ada satupun orang yang mengetahuinya. Lain dengan Maya yang masih terus-menerus melawan kekangan yang dilakukan oleh Badri dan juga Agung. Mama, sadar. Mama, sadar. Mati. Maya terus-menerus melawan kekangan kedua pria itu. Tanpa banyak lama, Badri memencet ibu jari Maya sembari membaca doa. Hal ini membuat Maya meronta kesakitan. Beberapa menit kemudian, Maya pingsan karena energi gaib yang memasuki tubuh Maya telah keluar dari tubuhnya. Badri dan Agung bersyukur makhluk yang berada di dalam tubuh Maya telah keluar dari tubuh Maya. Kenapa Maya mengeruk kubur Ranti? Tanya Agung. Aku rasa ini bukan perbuatan Ranti. Akan tetapi ada sesuatu yang memainkan kita semua, ucap Badri. Maksudmu ini kiriman? Tanya Agung. Iya, aku yakin ini pasti kiriman. Agung dan Badri mengangkat Maya menuju rumah. Namun hal yang tak pernah mereka ketahui, di dalam rumah, Mbah Uti dan Abah mencari setengah mati keberadaan Evan yang hilang. Evan kemana? Tanya Abah. Tadi ada di kamar, jawab Mbah Uti. Tapi hanya Sucil yang ada di sana. Jangan-jangan, ucap Abah, sumur itu. Abah dan Uti langsung berlari menuju sumur tempat di mana pembakaran barang-barang Ranti dileburkan dengan api. Abah, tutup sumurnya terbuka, ucap Mbah Uti. Abah langsung berlari menuju sumur itu. Dia mendapati tutup sumur yang tergeletak begitu saja di dekat sumur. Mbah Uti menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Hal yang tak diinginkannya benar-benar terjadi. Selama ini, Mbah Uti menutup-nutupi sebuah fakta bahwa di dalam sumur itu terdapat Kolong Wewe yang telah lama bersemayam di dalamnya. Bah, di mana Evan? Tanya Mbah Uti. Evan tak ada di dalam sumur. Kemana dia? Apakah Evan yang membuka sumur ini, Bah? Jika Evan benar-benar membuka ini, mungkin dia telah mengeluarkan sosok itu, ucap Mbah Uti. Sosok itu? Iya, sosok yang membunuh Ranti. Kolong Wewe. Kenapa kamu tidak memberitahu ini sejak awal, Bah? Kenapa? Tanya Abah. Aku takut. Sosok itu merupakan sosok yang mengerikan. Dia telah meneror kami berhari-hari lamanya. Bahkan semenjak kematian Ranti, sosok itu masih mencari korban, jelas Mbah Uti. Evan cucuku. Mbah Uti mendekati sumur itu. Dia mendapati beberapa helai rambut di sekitar sumur yang mengarahkan kepada suatu tempat. Evan masih bisa diselamatkan, Bah, ucap Mbah Uti. Maksudnya bagaimana, Mbah Uti? Sosok itu tidak jauh dari sini. Dia berada di dekat sini, ucap Mbah Uti. Badri dan Agung mendatangi rumah. Mereka mendapati suasana rumah benar-benar kosong. Bah, Abah, Evan, di mana? Van, Suci, ucap Badri dan Agung.
Agung menggeletakkan Maya di kamarnya, sedangkan Badri langsung menuju kamar Evan. Dan ternyata yang dia dapati hanyalah Suci yang sedang tidur. "Evan, kamu di mana, Nak?" kata Badri. Agung yang mendengar teriakan itu langsung keluar dari kamarnya. "Ada apa, Mas? Ada apa?" "Evan tidak ada di kamarnya." "Lah, kok bisa? Abah sama Uti di mana?" Agung menggelengkan kepala. Badri seperti kesetanan. Dia ngecek seluruh kamar, gudang untuk mencari Evan. Namun Badri mendapati sebuah percakapan mengenai Evan. "Kita harus selamatkan Evan," ucap Mbah Uti pelan. "Selamatkan Evan?" tanya Badri. "Badri," ucap Abah dengan lirih. "Evan kemana, Bah? Evan kemana?" teriak Badri. "Tenang dulu, tenang. Tenang, Badri. Bagaimana aku bisa tenang? Ranti telah meninggal. Lalu sekarang Evan tidak ada di rumah. Apakah kalian pernah merasakan yang pernah saya rasakan, Bah?" teriak Badri. Evan dibawa kolong WW, Badri." Seperti apa cerita selanjutnya? Nantikan di part berikutnya. Terima kasih buat Restu Wiratmaja yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Komentar, subscribe, dan like. Jangan lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.